Ada seseorang yang mengirimkan pesan ke saya dan bertanya seperti ini, Pak, apakah ibadah online itu Alkitabiah? Nah, ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Sebuah ibadah selama dipenuhi unsur-unsurnya bisa dan pasti itu Alkitabiah. Yang pertama adalah unsur persekutuan, yang kedua penyembahan, dan ketiga adalah adanya disampaikan firman. Berarti ada penginjilan di sana. Nah, selama itu semua terpenuhi, jelas itu Alkitabiah. Yang menjadi masalah karena COVID-19 saat ini adalah banyak yang merasa itu tidak afdol karena biasanya ke gereja, karena tiba-tiba di rumah diam ya, tidak afdol. Dan banyak sekali saya melihat di posting-posting banyak gereja yang memaksakan ibadah walaupun sudah ada peringatan dari pemerintah untuk tidak ibadah dulu. Macam-macam motif di belakang itu ya. Ada yang benar-benar murni karena merasa dirinya aman. Nah, ada juga yang takut jika jemaatnya tidak mendapat pelayanan yang baik. Dan yang ketiga yang paling banyak adalah takut jika pendapatannya turun karena tidak ada persembahan dan lain-lain. Karena di daerah-daerah belum tentu seperti Jakarta di mana kita bisa transfer, mobile banking segala macam. Jadi motifnya berbeda-beda. Saya sangat sedih melihat banyak sekali gereja yang mengatakan, kenapa harus takut dengan COVID-19? Kita harus takut sama Tuhan. Loh, kita memang tidak takut dengan COVID-19. Tapi kita juga tidak mau mati konyol gara-gara COVID-19. Tuhan memberi kita hikmat, pikiran, kepintaran. Bukan untuk kita pakai semena-mena. Kita iman boleh kuat sama Tuhan. Tapi kita juga harus taat dengan otoritas. Jadi sangat lucu melihat banyak pendeta yang memaksakan ibadah dengan embel-embel aneh-aneh seperti berbahasa roh, membuat imunitas kita kebal terhadap COVID-19. Ada lagi satu gereja yang mengeluarkan minyak urapan. Jadi dengan minyak urapan kebal terhadap COVID-19. Ini semua penyesatan. Kenapa? Ketika jemaat mereka terkena COVID-19, apakah mereka mau tanggung jawab? Tidak juga. Mereka cuma jualan kecap. Apa intinya dari jualan kecap itu? Satu, uang. Mereka takut pendapatan mereka menurun drastis. Dan itu memang terjadi saat ini. Banyak gereja mengalami kesulitan keuangan karena jumlah orang yang ke gereja online menurun drastis. Dan banyak dari mereka yang sudah tidak merasa perlu memberikan persembahan. Kenapa? Karena mereka tidak secara fisik pergi ke gereja. Tidak ada feel-nya bahwa mereka harus memberikan persembahan. Nah, ini juga tidak benar. Jemaat yang baik, umat yang baik selalu memelihara gerejanya dengan baik ya. Saya bicara soal persembahan bukan perpuluhan ya. Nah, jadi saya pernah menegur beberapa pendeta yang memberikan sebaran seperti, ayo jangan takut, kita gak boleh takut, masa kita kalah sama virus, masa iman kita Yesus kalah sama virus. Loh, Tuhan pun tahu dan memberikan nasihat yang baik pada murid-muridnya, kapan mereka harus berdiam, bersembunyi sampai suasana baik kembali setelah Pentakosta. Sama. Bukannya kita akan ibadah online selamanya. Nanti ketika COVID-19 sudah selesai, kita akan berkumpul bersama lagi, ibadah sama-sama lagi, tidak ada masalah. Jadi saya sangat prihatin dengan pendeta-pendeta yang tujuan otaknya cuma cari duit. Takut. Ada yang sampai di Facebook saya dia cerita, ini seorang pendeta ya, cerita di mana ia menugaskan seseorang khusus untuk mengantar amplop persembahan. Persembahan 1, persembahan 2, persembahan khusus ke rumah-rumah. Dan nanti beberapa jam kemudian akan dikirim lagi orang untuk mengambil dari rumah-rumah itu. Dan jika jemaatnya tidak memberi, maka dianggap jemaat tidak hadir alpa. Saya tidak mengerti mengapa harus ditulis tidak hadir alpa. Tapi saya mendapatkan satu pemikiran bahwa
dan tidak memberikan itu akan dicatat sebagai alpa. Kenapa? Nanti ya tidak akan dilayani oleh gereja. Nah, ini pendeta-pendeta tidak benar, pendeta-pendeta mata duitan. Ya, sekian dari saya dulu. Tetap ibadah, jangan pernah goyah, jangan pernah lemah. Kita harus ibadah, walaupun itu online. Kita tetap dukung gereja kita tetap eksis. Kita tetap dukung gembala kita. Tetap berikan persembahan yang terbaik, ya. Dan juga tetap semangat, stay healthy, stay in distance, dan yang paling penting, stay at home. Bye-bye.